Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan syukur kita dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya, terutama yang sehat ya Ibu ya. Ya, itu sehat, tabungan sehat, uangnya sehat, orangnya juga sehat. Ya, insyaallah ya, sehat semuanya, amin. Sama-sama kita hormati perwakilan dari Puskesmas Kecamatan Ciracas, Pak Imam dengan Dr. Samad, Dr. Una. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran di RT 13, RW 5, Pak Jimat, Pak DRW, Pak Khalidi, LMK, Bapak RT 6, RT 13, dan juga nanti yang lain akan nyusul. Kayaknya sih banyak, mungkin 1000 orang kesini semua, benar juga ya. Baik Ibu semuanya dan semua dan juga Jumantik di lingkungan RW 05. Sebelum kita mulai acara ini, mari sama-sama kita buka dengan Al-Quran Suratul Fatihah. Kita minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita jalankan pada hari ini mendapatkan daripada barokah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita diberikan nikmat sehat, iman dan juga nikmat panjang umur. Plus nikmat silaturahmi dan mereka semuanya. Ya, insyaallah, dan semuanya hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Warga kita sedang sakit, insyaallah Allah angkat penyakitnya dan kita semuanya diberikan suatu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-haziniyah wa la kullu niyatin salihah wa la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya acara ini akan disampaikan oleh Dr. Rona atau Pak Imam yang akan sampaikan. Kita ujiman dulu. Ujiman dulu kali ya. Dulu aja. Yang dia dulu aja. Oke. Kalau nanti belakangan. Baik, terima kasih Pak Lada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ketua RW 05 atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua LMK RW 05, yang saya hormati juga perwakilan dari Ketua RT 1 sampai 15 RW 05, Koordinator Jumantik RW 05, serta Ibu Kader Jumantik maupun Ibu Kader Dasawisma yang saya banggakan. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul bertatap muka dalam acara pemberantasan sarang nyamuk 30 menit di wilayah RW 05 Kelurahan Pusukan. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan yakni kasus DBD di wilayah RW 05, bahwa minggu ini kemarin ada laporan kasus DBD di wilayah RT 06 ya. Setelah kita telusur ternyata hasilnya bukan DBD ya. Namun kami tetap menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian agar tetap
melaksanakan PSN mandiri di dalam rumah maupun di dalam rumah, terutama untuk kader Jumantik ya, tujuh tatanannya lebih ditingkatkan lagi karena masih banyak ditemukan di luar rumah yang masih ada jentik, yakni di kebun-kebun, tempat kosong atau penampungan air yang sekiranya menampung air hujan, bisa menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk. Kalau dari jumlah kasus kumulatif di wilayah Kelurahan Susukan, yakni untuk DBD IR tertinggi pada periode 22 Mei sampai 30 Mei, yakni di Kelurahan Rambutan ya. Jadi Kelurahan Rambutan IR-nya 14,67%, sedangkan disusul oleh Kelurahan Ciracas yakni 9,44%, lalu Kelurahan Susukan yakni 8,19%, dilanjut lagi Kelurahan Cibubur 8,15%, dan yang terakhir yakni Kelurahan Kelapa Dua Wetan yakni IR-nya 3,30%. Ya, jadi kalau dilihat dari IR secara mingguan yakni Kelurahan Rambutan ini tertinggi. Kenapa? Walaupun kasusnya penambahan kasusnya sedikit, tapi dia tinggi karena jumlah penduduknya ya, penduduknya lebih rendah daripada wilayah-wilayah lainnya, sehingga untuk Kelurahan Rambutan dan khususnya Kelurahan Susukan yakni kita rentan terhadap IR tinggi karena masih terjadinya penambahan kasus ya di setiap RW-nya ya. Jadi untuk penambahan kasus di wilayah Susukan untuk minggu ini yakni di RW 2, RW 3 dan RW 5. Semuanya total kasus di wilayah Kelurahan Susukan dari Januari sampai Mei yakni sebanyak 51 kasus DBD ya. Kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian tetap melaksanakan PSN mandiri untuk kader Dasawisma yakni keluarga binaannya, monggo silakan di war-war lagi agar melaksanakan PSN mandirinya ya. Terus untuk selanjutnya yakni tentang penjelasan kesehatan dari Dokter Una. Beliau adalah dokter pre-intensif dari FKUI ya. Kalau di rumah sakit biasanya disebutnya dokter muda ya. Kepada dokter mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan nanti kita tampung dulu setelah paparan dari dokternya ya. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelumnya perkenalkan kembali Bapak Ibu sekalian, nama saya Dr. Muznanisa Syahab. Saya bisa dipanggil juga Dokter Una ataupun Dokter Anissa. Nah, jadi di sini saya dokter muda, dokter pre-internship dari UI akan memaparkan tentang hidup sehat tanpa rokok, di mana ini itu bapak-bapak. Iya Pak, di sini kiranya bapak-bapak masih banyak yang ngerokok nggak nih, ibu-ibu? Masih yang di sini harusnya rokok dulu ya. Mana dia? Kurangin rokok temen. Mana dunia itu sedang berusaha untuk mengurangi adanya produksi rokok. Jadi programnya adalah hidup sehat tanpa rokok, di mana sebagaimana yang kita ketahui hidup tanpa rokok itu banyak banget manfaatnya.
Dan kalau misalnya kayak kita lihat dari hari per harinya, sedikit demi sedikit kita mulai mengurangi rokok. 20 menit tanpa kita merokok itu tekanan darah, denyut nadi dan aliran darah kita itu membaik. Dimana kalau misalnya orang-orang yang suka punya hipertensi seperti itu ataupun penyakit jantung, jika dia masih merokok itu bisa membuat penyakitnya semakin memburuk seperti itu. Lalu kalau misalnya sudah 1-2 hari tidak merokok, sistem kardiovaskularnya jadi membaik. Terus kalau misalnya sudah 1 tahun tidak merokok, resiko penyakit jantung koronernya bisa menurun setengahnya. Terus kalau misalnya 5 tahun tidak merokok, resiko kankernya juga menurun, seperti itu dan seterusnya. Karena kan sebagaimana kita ketahui, salah satu penyakit endemis yang ada di Indonesia, ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Ada kaitannya sama rokok nih, penyakit endemis. Nah, TBC. Nah, jadi rokok itu kan termasuk salah satu faktor resiko tertinggi nih pada penderita yang memiliki TBC. Dengan kita bisa mengurangi adanya rokok, kita juga bisa menurunkan tadi incidence rate para penderita TBC gitu. Selain itu juga untuk anak-anak manfaatnya ada banyak banget, karena kan anak kecil itu lebih rentan saluran pernafasannya. Jadi kalau misalnya dia menghirup aja asap-asap rokok itu, dia saluran pernafasannya jadi radang, jadi inflamasi, jadi rentan batuk, rentan pilek seperti itu. Apalagi kalau ternyata anaknya ada alergi seperti itu. Jadi cara menghindari pengaruh untuk merokoknya nih, biasanya kalau misalnya ini kan sering banget nih ada perkumpulan bapak-bapak nih, mungkin rokoknya tuh bisa diganti pakai apa? Pakai kopi pelan-pelan atau pakai permen aja gitu. Jadi terus bisa ditinggal, sekiranya rokoknya dulu yang ditinggal gitu. Terus kalau enggak pas pagi-pagi nongkrong-nongkrongnya itu sambil olahraga pagi Pak, muter-muter, olahraga kan juga bisa sehat. Memang susah. Kalau pabrik ditutup baru enggak. Kalau diganti dengan vape gimana tuh dok? Membahayakan itu kan ada tarnya di situ. Sementara kalau vape itu sebenarnya dia nggak ada tarnya, tapi dia ada nikotinnya dan dia ada perasa-perasanya. Nah, itu justru yang nanti bisa bikin jadi kecanduan seperti itu. Tapi sama bahayanya ya? Sama bahayanya. Tapi nanti jadi darah tinggi loh Pak. Nasihat mau susu Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin? Kalau kopi pahit itu kesehatan jantung Bu. Herbal. Rokok herbal. Sama aja tempatnya. Bisa banyak. Itu kan termasuk hal yang susah banget, yang udah diedukasi pun sebenarnya balik lagi ke pola habit. Misalnya kalau misalnya sekarang itu bapaknya misalnya merokok sehari itu bisa 1 bungkus, itu dikurangin dulu nih dikit-dikit. Jadi misalnya oke, sehari kita 6 batang, nanti makin lama makin dikurangin. Gantinya biasanya itu paling sering permen, karena kan ngerokok tuh cenderung untuk ngilangin asam di mulut gitu kan, kayak asam nih pengen ngerokok gitu, kita ganti pakai permen buat temenin kerja gitu. Nanti makin lama udah nggak pakai permennya lagi, udah nggak pakai rokoknya lagi, seperti itu. Udah salah ya jadinya. Alasan aja ya. Tapi kan kalau misalnya permen yang dimakan itu nggak usah terlalu sering-sering pakai, kayak tadi bilang. Ini kan pertama kita mau ngurangin rokoknya dulu nih, kita pakai permen nih, karena habis itu nanti makin lama kan udah mulai terbiasa nih tanpa rokok, nanti permennya juga mulai ditinggalin, karena kan kayak nggak enak misalnya kayak terlalu manis atau gimana gitu, nanti mulai diganti ke habit yang lain juga seperti itu. Sebenarnya kalau kopi itu kan juga termasuk salah satu faktor risiko darah tinggi ya Pak ya. Jadi, tapi kalau misalnya dari, saya pernah baca suatu case report itu kayak penelitian evidence based medicine. Kalau minum kopinya itu cuman 2 sampai 2 kali dalam 1 minggu gitu, jadi maksudnya nggak sampai tiap hari gitu, itu justru dia bisa menurunkan resiko penyakit jantung itu.
dari evidence based medicine yang saya baca. Saya pakai gula. Gula, pakai gula. Kopi pahit itu baik buat kesehatan jantung. Iya, yang tadi saya bilang kalau minum kopi pahitnya 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Minggu Pak. Bukannya itu Tiap hari. saya pernah baca tuh minimal tuh katanya tuh satu hari tuh paling banyak tuh 2 gelas. Enggak itu. Kalau 1 hari 2 gelas, takutnya nanti dia akan meningkatkan. Jadi kan kopi itu ada banyak kandungannya juga ya, Pak, ada kafeinnya juga. Kalau kita terlalu banyak minum kafein nanti oke, misalnya kayak targetnya mau menurunkan penyakit jantung, tapi nanti jadi insomnia. Jadi insomnia nanti kualitas hidup menurun. Kualitas hidup menurun nanti jadi sleep deprived. Sleep deprived nanti jadi ada gangguan jiwa kesehatannya gitu. Jadi banyak rentetannya, Pak. Justru kalau nggak ngopi stres Pak Rohim itu katanya udah kemana-mana. Justru kalau ngopi semangat, kerja semangat apa itu. Apalagi Pak Holid yang percaya. Kalau rokok herbal, saya pribadi baru pertama kali dengar kalau Yang diisep itu. Itu yang asap tuh hus. Pernah saya juga baca artikel dikatakan bahwa perokok pasif itu jauh lebih besar dari perokok aktif. Artinya, ya itu bisa kajiannya bagaimana? Perokok pasif dan perokok aktif. Kalau perokok pasif kan kita cenderung untuk menghirup udara di sekitar ya. Dan kita itu kalau misalnya perokok pasif itu tubuh perokok aktif karena dia udah sering ngerokok dan dia merokok untuk dirinya sendiri, jadi kayak udah ada semacam kompensasi organ-organ tubuhnya, sehingga mungkin dianya sendiri sebenarnya ngerasa aku tidak apa-apa, tapi sebenarnya dia justru lebih parah, tapi tubuhnya sudah kompensasi gitu loh Pak. Sementara kita kayak, kalau saya pribadi kan saya kayak ada asma gitu, saya kalau misalnya kayak menghirup rokok itu batuk-batuk gitu, padahal kayak baru menghirup doang gitu. Jadi kan ada yang saya tadi bilang, inflamasi di saluran pernafasannya yang bakal memicu batuk atau alergi ataupun pilek seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita ada yang merokok, nggak pikirnya kita rokok juga jadinya, jadi punya penyakit imun. Kayak gitu berarti ya. Oke deh, saya balikin kembali ke Pak Imam. Terima kasih Pak Ibu. Itu paparan dari Dr. Unda tentang utamanya tentang PHBS kembali ya, dari Presiden Sehat ya, dimana berhenti merokok masuk dalam kategori PHBS ya. Ada lagi mau ditanyakan atau disampaikan Bapak Ibu sekalian tentang kesehatan? Pak Imam, mengenai edaran yang kemarin di share sama Dokter Malisa itu. Itu banyak pertanyaan tuh. Iya. Apa tuh? Kalau dari edarannya sih sanksi pertama peneguran harus ini ya Pak. PSN ini 3M+ melakukan 3M+ dulu. Betul. Ya. Jadi kemarin seiring keluarnya edaran dari Satpol PP ya, Polisi Pamung Praja, tentang surat edaran di sini ditujukan kepada warga atau masyarakat atau kepala rumah tangga, pengelola dan penanggung jawab pimpinan kantor, tempat kerja, institusi pendidikan, tempat ibadah, sarana olahraga, dan sarana kesehatan di wilayah kota administrasi Jakarta Timur. Ini tak lain juga karena meningkatnya kasus DBD di wilayah DKI Jakarta, sehingga dari Satuan Polisi Pamung Praja mengeluarkan surat edaran berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 6 tahun 2007 tentang pengendalian penyakit demam berdarah. Nah, di setiap ini sih sebenarnya Pergub sudah lama ya Bu, kayak gitu, tentang melanggar ketentuan pasal 4, yakni
ditemukan ada jentik nyamuk Aedes aegypti atau jentik nyamuk Apopictus dikenakan sanksi denda paling banyak 50 juta rupiah atau pidana kurungan paling lama 2 bulan. Setiap pengelola, penanggung jawab, dan pimpinan yang karena kedudukan, tugas, dan wewenang ya. Jadi ini pergubnya sudah lama ya. Pergubnya tahun 2007 ya. Ini sudah biasanya kita kalau DBD itu ada stiker ya tentang pergub ini ya. Di sini ditemukan jentik gitu. Cuma ini dikarenakan lagi supaya kasus DBD di wilayah Jakarta Timur, khususnya di Kecamatan Ciracas atau lebih khusus di RW 05 ini dapat ditekan ya ibu-ibu sekalian. Ini kita karena kasus DBD-nya meningkat, kita menggandeng seluruh jajaran ya, khususnya Satuan Polisi Pamung Praja di Kota Administrasi Jakarta Timur ini bergandengan tangan kepada Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur menghimbau kepada seluruh warga di tempat kantor, di rumah tangga, seluruhnya instansi pendidikan juga wajib melakukan PSN mandiri ya. Apabila nanti ditemukan maka akan ditindak seperti itu. Jadi permasalahannya adalah kalau ditemukan jentik itu apa ya, gitu ya. Mungkin kita tidak memberikan sanksi atau teguran lisan terlebih dahulu. Apabila nanti warganya susah untuk ditegur ataupun tidak melaksanakan tegurannya, ya nanti kita paling melapor ke jenjang yang lebih lagi tingkat kelurahan ataupun ke Satpol PP tersebut ya, supaya bisa ditindaklanjuti. Karena yang kita tahu ya, dari laporan ibu-ibu kader ada warga yang susah untuk dimasukin rumahnya atau mereka tidak mau dilakukan pemeriksaan ya. Tujuannya yakni ya, yang utama adalah menekan kasus DBD ya, untuk wilayah, untuk keluarga, dan untuk masyarakat ya. Untuk jadi ya tujuannya adalah ya untuk menekan kasus DBD ya, supaya warga di wilayah Jakarta Timur khususnya di Ciracas itu tertib dalam melaksanakan PSN ya. Ada lagi yang ditanyakan? Pun sesudahnya izinnya juga kurang, jadi berisiko sekali untuk terkena, apalagi anak-anak ya. Lebih ditanamkan lagi untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, dimulai dari sedini mungkin ya. Khususnya bagi yang terkena flu Singapura atau yang apa? Sebenarnya kalau untuk flu Singapura itu kita karena adanya lesi ya, kering itu jadi koreng. Nah, untuk memenuhi tersebut protein hewani itu sangat penting untuk menyembuhkan luka-luka tersebut. Kajian kita ini menambah wawasan kita tentang ilmu kesehatan iya. Yang kedua silaturahim kita iya. Yang ketiga tentunya semata-mata mengharap kita dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti tadi Mas Imam sampaikan bahwa DBD kita masih ada agak tinggi, tetapi tidak tinggi sekali. Memang ada beberapa RT yang memang kemarin ada indikasi, ternyata alhamdulillah di RT kemarin tidak terindikasi karena trombosit itu masih ada di atas 150. Alhamdulillah nasanya berpesan saja. Untuk PSN mandiri tentunya kita harus giatkan kembali dari
kader Jumatik untuk nggak bosan-bosannya woro-woro ke masyarakat. Tadi seperti tadi ada genangan-genangan yang memang tidak bisa ngalir, akhirnya kalau hanya kita berbakti dengan abate, tetapi itu tidak genangannya tidak berubah-ubah, nanti abatenya habis, itu yang kagak mati nunggu lagi. Nah, kembali lagi pola hidup kita yang sehat, memang kebersihan memang itu yang benar-benar akan menjadikan kita sehat. Itu baik lingkungan di dalam rumah, gantungan baju yang biasa kita pakai sekali tanggung 2 kali 3 kali, akhirnya bikin sarang nyamuk. Itu hal kecil yang kadang kita anggap sepele ya. Yang kedua, di dalam rumah pun juga satu, buang sampah paling tidak maghrib lah kita buang sampah tuh, jangan sampai nunggu pagi lagi, karena bau dalam sampah itu kan satu menimbulkan bau lalat yang mengundang lalat yang memang akan masuk. Nah, akan masuk itu kadang dalam rumah tertutup sudah malam ngiung di situ, kadang lalat itu bikin nambah kotoran dalam ya. Karena kita tidak terlihat ya, bintik-bintik apalagi lalat hijau. Nah, karena hingga di makanan kita tidak angetin lagi atau kita tidak lihat, akhirnya menjadi penyakit kalau sekiranya kita makan. Nah, itu yang kadang kita terlalaikan di situ. Buang sampah ya itu jangan lupa ya, kalau malam-malam buang sampah dibuang udah, jadi malam nggak ada sampah di dalam rumah. Terus ada jangan piring-piring kotor, kalau piring-piring kotor juga katanya mengundang setan juga kan. Nah, akan banyak hal yang kadang di dalam rumah itu tidak bersih, ada berbagai hal yang memang menimbulkan suatu penyakit. Nah, awalnya memang pola hidup sehat di dalam rumah itu sendiri. Nah, yang ketiga sekiranya mungkin habis ini bisa minta tolong bantuannya biasa untuk bantuin berkeliling. Nah, sekali lagi untuk yang keliling mungkin sekarang 2 minggu sekali ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kesadaran warga, dengan kesadaran kita, mudah-mudahan semakin sedikit DBD kasus yang tertekan ya, maksudnya tidak banyak lagi gitu. Nah, dari itu saja dari saya. Mohon maaf pada saat izin dalam rangka takziah ya, ada saudara yang meninggal 1 hari demam ternyata nggak ada. Nah, jadi mohon maaf sekiranya ada kurang dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan dari Ibu Dukcapil, yaitu masalah KTP yang berumur 16 tahun segera difoto di Kelurahan Tusukan dari hari Senin jam 8 sampai jam 4 sore, karena nanti ada berkaitan dengan masalah pilkada tanggal 27 November. Jadi kalau nanti dia tidak punya KTP, terus yang kedua, ini di TPS 05 ini, di RW 05 ini ada 10 TPS. Nah, berbeda dengan TPS yang kemarin. Kalau kemarin muatannya 300, sekarang muatannya harus 600 jiwa. Jadi ada penggabungan RT 1 atau 2 atau 3 RT yang bergabung. Ini hanya ada 1 yang pindah. Jadi KPU itu sudah mengadakan pemetaan bukannya lintas kelurahan, dia pakai lintas RW yang berdekatan. Jadi RW berdekatan dengan RW 02, bisa pindah memilih di RW 02. Jadi dia ini cuma sebagian sih di RT 5 ada sekitar 56 orang ke RW 2. RW 2 Bu ya? Ya, karena lintasnya kalau kita bikin 11 TPS, kita jumlahnya kalau bikin 11 cuma ada 176, kurang, tapi dari mana lagi? Itu akhirnya diambil kan enggak. Kalau tadinya saya mau sudah RT 5. Tadinya saya sudah berusaha sama Pak Lurah,
untuk di RT 7 sama di RT 12 itu ada jembatan penyeberangan orang tuh yang di Jogja itu. Kata bapak kasihan saya dengar nanti itu ada nenek-nenek tangga ke atas agak susah. Kalau bisa di RT 5 tuh yang gak pakai tangga orang yang bilang itu sampai ke RT 2 itu maksudnya di RT 11. Akhirnya saya ngambil ke RT 5 itu. Jadi bukannya kita buang ke RT 2 bukan, karena kita kelebihan. Kalau itu sendiri على سيدنا محمد في الآخرين صلى وسلم على سيدنا محمد كل صحابة رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا من حمدا شاكرين حمدا يا بدوك بمزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وسلطانك رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ارحمهم كما ربيانا صغارا والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يخل السلام وحربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وعذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحق من طريق وتكون من طريق. Saya berbicara, mohon maaf dari kesalahan. Alhamdulillah. Assalamualaikum.